Ini guys, kalau orang tani itu hiburannya ya kayak gini ya. Informasi. Kegiatan para petani guys. Siang ini saya berkunjung di lokasi pertanian. Ini di daerah Sukorejo Lempate. Ada ibu-ibu yang sedang memetik cabai keriting di ujung sana. Kegiatan juga. Jadi di keadaan seperti ini pun di Samarinda ternyata masih banyak orang yang berkegiatan di pertanian ya. Ada kangkung. Nah, kali ini guys saya akan mengunjungi tempat penanaman tomat dari Pak Jumat. Oke, ikuti, jangan sampai di skip. Nah guys, ini saya berada di lembah ini ya. Ini banyak orang yang berkegiatan. Lokasinya sangat sejuk, asri sekali guys. Nah ini untuk lokasi yang akan saya tuju ini masih di atas sana. Nah ini, jadi lokasinya seperti ini guys. Asik pokoknya. Ini kita sudah nyampe. Nah, ini guys lokasinya. Pak Jumat, assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama petani cerdas. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bu. Nah itu ibunya juga ada ya. Ya ini Pak sekarang lagi nanam tomat ini ya. Oke. Ini sudah umur berapa bulan yang ini Pak? Sekitar 25 hari Pak. 25 hari. Iya. Nah ini lahannya di perengan gunung ya. Enggak biasa ini, biasanya ya. Kan lahan tomat itu di lahan rata, ini lahannya lahan bekas hutan. Berarti ini lahan bukaan baru Pak ya? Bukaan baru. Nah, baru pertama ditanam ini. Betul, pertama ditanam, sebelumnya hanya bayem aja di sini. Oh iya. Nah ini Pak, jadi mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang khususnya bermain di holtik atau juga terutama di tomat. Nah untuk persiapan sebelum menanam dulu. Nah ini lahan ini yang kalau untuk tomat itu apa yang perlu dipersiapkan, yang prioritasnya? Ya seperti hanya holtik yang lain ini teman-teman ya, tomat itu kan mirip juga dengan lombok gitu ya. Cuman bedanya tomat ini lebih harus lebih telaten ya. Terus kemudian kalau untuk lahan sama sih sebenarnya, lahan itu dengan lombok sama, persiapan bedengan ya sama. Cuman bedanya sekali lagi ketika setelah tomat ini ditanam, maka kita harus perhatikan perkembangan tomat ini, pohon tomat ini, tanaman kita itu minimal per minggu itu harus kita lihat, karena tomat ini umur fase pertumbuhan itu pupuknya beda, spesifik sekali, beda dengan lombok. Lombok itu kan pokok dia cabang, dia buah gitu. Masalah ukuran buah mau seperti apa, besar atau kecil, lebat atau enggak, tapi dia pasti buah. Tapi kalau tomat, resiko yang dihadapi apabila pupuknya tidak seimbang, maka terjadi gugur bunga. Nah, gugur bunga, kekurangan unsur hara mikro tertentu itu juga mengakibatkan warna daun berubah, dan ketika warna daun itu berubah menjadi kuning, kemudian muncul karah daun, ini sudah akan mengurangi produktivitas tomat gitu ya. Jadi
Jadi saya sendiri untuk tomat baru pertama kali ini nanam tomat, jadi saya juga harus cari banyak informasi dari teman-teman muda yang sudah duluan tomat gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau kondisi tanaman saya seperti ini sekarang ini, ternyata ini barusan saya nanya tadi sama kakak yang udah 4 kali nanam tomat, pupuknya masih kurang. Oh, berarti seperti ini pun Iya, masih kurang pupuk kurang ini ya. masih kurang Iya, ini. jadi kayak ini guys, ini jadi masih kurang pupuk ternyata. Pupuk itu kurang gemuk dia. Jadi ini sudah mulai berbunga ya Pak ya? Mulai berbunga ini. Ini berapa tadi usianya Pak? Usianya hampir 27 hari ini. Nah, berarti hampir 1 bulan, tapi sudah mulai berbuah, Ya. mulai bunga ya. Mulai bunga. Ya ini yang harus kita perhatikan kan ini. Kalau pupuknya seimbang, pupuk mikronutrien seimbang, yang kita perhatikan adalah bunga ini gugur apa enggak. Kemudian warna tangkai ini kan hijau atau menguning kecoklatan. Kalau menguning kecoklatan berarti boronnya kurang, nah, magnesiumnya kurang, ya kan? Gitu. Jadi SKP-nya harus juga digenjot gitu. Jadi kalau untuk daun ini termasuk gimana Pak? Sempurna apa? Daun yang mendekati sempurna, tapi karena itu tadi pupuknya masih kurang, dosisnya kurang ya masih belum lah. Cuman kata sempurna atau tidak adalah warna daun. Jadi ini warna daunnya kan cenderung lebih tua, lebih pekat ya hijaunya. Beda dengan yang kuat N-nya, ini kebetulan pupuknya belum tak pakaikan yang kuat N. Ini. Kalau untuk pemupukannya, masa pemupukan sedikit agak rapat dibanding cabai. Cabai kan bisa didurasi 1 minggu sekali. Kalau untuk tomat ya kalau bisa ya 5 hari lah. 5 hari sekali sudah ada pemupukan. Karena harapannya di umur 35 hari itu ini pentil, bunga ini sudah jadi pentil, sudah jadi buah, dan saat itu mulai umur 20 hari, 25 hari ke atas itu harus kita pacu. Dengan intensitas pemupukan yang lebih rapat, identifikasi masalah hama penyakitnya juga harus cermat, sehingga nanti di umur 35 hari ke atas harapannya bunga-bunga yang ada ini tidak terjadi gugur, kemudian dia jadi buah terus bisa setinggi ini, katanya begitu. Teman-teman yang sudah nanam bisa tinggi ya, bisa tinggi gitu. Kalau pupuknya sendiri Pak, ini untuk cara pemupukannya dikocor apa ditaruh dia gitu? Ditugal atau dikocor? Iya. Ini sampai hari ini masih saya kocor. Sistem kocor ya. Karena tomat ini lebih banyak perlu air, makanya pelarutannya juga akan lebih cepat apabila kita pakai kocor gitu. Kalau ditugal itu beda dengan cabai, karena cabai itu bisa ada buah kedua, jadi asupan pupuk tugal yang kita berikan itu harapannya untuk produktivitas dia di buah kedua. Buah keduanya. Gitu. Kalau tomat ini kan buahnya sekali. Terus untuk bibitnya Pak, bibitnya ini pakai bibit jenis tomat apa ini? Ini varietas Corona. Wah, keren juga ya. Varietas Corona ya. Booming di sini kan varietasnya Corona. Varietas Corona. Jadi tomat varietas Corona guys. Walau sekarang lagi ngetren COVID-19 dengan Corona lah, di tomat pun ternyata ada varietas Corona. Nah mudah-mudahan nanti juga benar-benar hasilnya juga melimpah Pak ya. Nah ini untuk perawatan sendiri Pak, kalau tomat itu kalau dibandingkan dengan cabai lebih enakan mana gitu kalau gampangnya ngomong? Kalau tomat sama cabai kayaknya sih lebih enakan tomat gitu. Enakan tomat karena kan enak tidak enak sebenarnya kan itu Pak ya, ada pengaruhnya dengan percepatan panen gitu loh. Nah kalau cabai kan 3 bulan baru kita bisa petik. Paling cepat itu 87 hari itu baru kita petik, atau minggu keempat terakhir di bulan kedua gitu. Tapi kalau untuk tomat 60 hari itu kan 2 bulan itu sudah metik, jadi ada percepatan 1 bulan. Kalau tomat 2 bulan sudah metik pertama ya? Metik pertama, sudah metik pertama. Lebihnya 2 bulan, jadi kan lebih cepat. Nah karena sebutan 2 bulan atau 3 bulan itu kan identik dengan pembagian hari per minggu, yaitu perawatan dan pemupukan. Otomatis kalau ada waktu tanaman yang perawatannya lebih cepat bisa buah,
lebih cepat juga perawatannya, nggak banyak makan biaya, otomatis dari sisi enak itu kategorinya di situ. Ya, lebih enak dan mudah karena harapannya hasil itu lebih cepat dinikmati. Nah, Pak, kalau posisi perengan seperti ini ya di lereng-lereng ini, kalau untuk kebutuhan airnya gimana Pak ini? Ya ini kami kalau air kita ngocornya pakai apa? Alat Alkon ngocor dari jerigen itu. Oh, bukan. Wah, listrik juga tidak ada sini ya. Tidak ada, pakai mesin penggerak, alkon juga enggak. Iya, iya. Jadi cukup manual, digendong gitu aja. Nah ini ya, jadi mungkin teman-teman yang punya kreativitas untuk bisa menciptakan alat-alat pertanian yang untuk mempermudah saudara-saudara kita petani ya. Ketika lahan itu jauh dari listrik, kan tidak bisa menggunakan pompa air dengan listrik. Atau kalau kita menggunakan pompa yang dengan mesin ya kan, bahan bakar agak lumayan, jadi nanti akhirnya mempengaruhi biaya atau cost dari produktivitas pertanian itu. Makanya nanti teman-teman yang kreatif menciptakan alat-alat yang bisa membantu saudara-saudara kita petani. Nah ini gimana caranya? Ayo kita semua cerdas dan berpikir, semua kita satukan ya untuk menjadikan pertanian kita yang memang dasarnya itu kan negara kita adalah negara agraris yang sangat kaya sekali ya sumber hayatinya, dan itu perlu kreativitas dan kecerdasan kita untuk mengelolanya. Kira-kira begitu Pak ya. Betul. Kita menunggu temuan teknologi tepat guna. Nah ini ya. Nah mungkin Pak ini harapan buat teman-teman ya, terutama ini para followers dari petani cerdas ini ya, karena ini banyak yang menyimak sekitar pertanian dan sebagainya. Nah ini harapan Bapak tentang pertanian kita Pak, gimana Pak? Ya memang kalau untuk saat ini kebutuhan pupuk ini untuk tanaman khususnya holtik dan yang lain memang lagi sulit-sulitnya cari pupuk gitu ya. Ya harapannya memang teman-teman bisa membuat kreativitas bagaimana mengefisienkan pupuk kimia terutama yang ada baik subsidi maupun tidak. Itu yang pertama. Terus kedua, di kami sebagai petani memang ada dua sisi yang berlawanan, tapi di tengahnya itu kami ngambil hikmahnya. Ketika pupuk sulit didapat, mahal didapat, itu berarti peluang sebenarnya semakin besar. Terus kemudian berikutnya tentang lahan kami yang ada ini mereng seperti ini adalah mungkin baru saya yang nanam di tempat seperti ini. Harapannya adalah teman-teman nggak usah kecil hati, karena tidak hanya kami yang di Lempake, teman-teman kita yang ada di Samboja sana pun tanah yang mereka garap juga tidak datar. Banyak yang lahan miring, bahkan bukit mereka tanam juga bisa berhasil. Itu motivasi saya, sehingga ketika kita melakukan ekstensifikasi lahan yang selama ini terbentur dengan luasan lahan yang sangat minim, sebenarnya lahan miring pun bisa kita olah. Yang penting bagaimana mengkondisikan lahan itu ketika ada air hujan tidak mudah keluar dari lahan kita, yaitu dengan terasiring dan bedengan mengikuti alur kemiringan lahan gitu. Oke, mungkin ini kalau harapan ini Pak untuk pemangku kebijakan ya, ya mungkin termasuk di dalamnya ada dinas-dinas terkait ya, untuk petani kita. Nah nanti harapan kepada beliau-beliau yang memangku kepentingan di bidang pertanian ini, apa harapan Bapak? Harapan kami sekarang begini, kalau untuk dinas sebenarnya tidak lagi kebijakan itu ditentukan oleh dinas, tetapi pahamilah bahasa petani, pahamilah ekosistem petani, pahami juga alam di mana petani itu menggantungkan kehidupannya. Apa yang bisa mereka lakukan proteksi, kalau memang perlu diproteksi. Apa yang bisa mereka lakukan mengintegrasi antar dinas supaya keberlangsungan petani itu bisa tetap terjamin, lakukan seperti halnya peran mereka, yaitu political will. Nah, oke, mudah-mudahan nanti juga didengar ini Pak Jumat ya dari para pemangku kebijakan, terutama untuk tingkat wilayah Samarinda, kota Samarinda, bahkan sampai nasional Pak. Bahwasanya di Samarinda walaupun keadaan seperti saat ini ya, tapi masih banyak saudara-saudara kita petani yang ternyata berkegiatan gitu ya. Nah supaya berkegiatannya tetap mendapatkan hasil yang memadai sesuai yang diharapkan, ya tentu banyak pihak-pihak yang harus juga mendukung. Salah satunya pemerintah kota atau beliau-beliau yang memang memangku kebijakan di
bidang pertanian. Betul, betul. Oke Pak Jumat, ini ngobrol kita kayaknya sudah cukup lumayan panjang. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman saya, buat saudara-saudara saya yang di mana saja yang sedang melakukan kegiatan pertanian. Tetap semangat, cerdas, kreatif, dan jangan lupa ya yang baru saja menemukan channel Petani Cerdas untuk selalu mendukung dengan menekan tombol subscribe, like, bagikan, dan juga jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu sehat dan juga diberikan kesuksesan yang luar biasa. Terima kasih sahabatku semua. Sampai jumpa untuk video berikutnya. Terima kasih Pak Jumat. Sami-sami Pak.